Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, kami akan melaksanakan kegiatan coaching yaitu di modul 2.3. Di sini saya selaku coach dari SDN 51 Sungai Raya. Nama saya Umi Kasana. Selanjutnya, dan saya Ibu Nusia dari SMA Negeri 1 Sungai Raya akan berperan sebagai coach. Saya Hamdi dari SD Negeri 17 Sungai Raya berperan sebagai pengamat. Bapak Ibu guru hebat, kami semua adalah CGB Angkatan 7 dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Selanjutnya, mari kita saksikan coaching kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hemi. Waalaikumsalam Bu Nur, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hemi. Sepertinya ada yang mau diomongkan nih Bu Nur. Ada apa ya? Ini Pak, benar. Saya besok akan melaksanakan percakapan coaching. Oh, coaching. Oh, ya. Sebelumnya kalau boleh tahu untuk besok kegiatan coaching Ibu berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai coach dan meminta Bapak untuk menjadi pengamatnya. Oh begitu, jadi Ibu minta saya untuk sebagai pengamatnya? Iya. Oh, besok ya kegiatannya? Iya. Oh, besok. Kalau boleh tahu jam berapa tuh? Sekitar jam 2 Pak, setelah anak pulang. Jam 2, ya insya Allah saya bisa siap Ibu. Ibu berperan sebagai coachnya ya? Iya. Tentunya dalam kegiatan coaching, berarti kan sudah ada persiapan ya dari Ibu ya. Kalau boleh tahu apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk coaching besok? Saya sudah mempersiapkan lembar observernya. Kemudian insya Allah besok pembicaraan coaching itu akan menggunakan alur kata. Oh betul. Saya sudah tetapkan tujuan dari pembicaraan tersebut, mengidentifikasi masalahnya, kemudian nanti ada rencana aksi dari coaching, kemudian kepastian atau komitmen dari coaching sebagai tanggung jawabnya. Oh betul. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching besok? Kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 4. Oh, ada 4 ya. Hadir secara penuh, kemudian saya mendengar secara aktif, kemudian saya akan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya akan mendengarkan dengan rasa. Oh iya. Berarti ada 4 Bu ya? Iya. Oke. Dari keempat kompetensi tersebut nih, kira-kira yang pengen Ibu kembangkan lebih nih, lebih spesifik lagi, beserta indikatornya kira-kira apa Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara positif nanti itu adalah mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ini di mana saya akan mendengarkan coaching dengan seksama apa yang dituturkannya. Oh iya. Kemudian saya akan berbicara pada saat yang diperlukan dan berpikiran positif terhadap coaching. Oh ya, berarti Ibu mengkondisikan biar bagaimana si coaching lebih enak, lebih leluasa, yang banyak ngomong ya. Kemudian saya akan mendengarkan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaannya dengan terbuka dan dengan sabar. Oh, Insya Allah saya netral. Oh iya, iya. Nampaknya sepertinya Bu Nur ini udah siap nih untuk besok ya. Oh iya. Saya doakan mudah-mudahan besok lancar sesuai apa yang kita rencanakan, dan saya siap untuk sebagai pengamatnya. Semoga berhasil Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu Nur. Pamit dulu. Iya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Umi. Iya Bu Umi. Sudah lama Bu Umi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada apa Bu Umi? Kok kelihatannya gelisah banget? Nampak sekali ya Bu ya kalau saya lagi gelisah nih. Enggak juga, cuma kan karena Ibu mengajak berbincang di perpustakaan. Begini Bu sebenarnya. Iya. Saya tuh hanya ingin butuh di coaching sebentar terkait dengan kegiatan kemarin tuh Bu, yang tentang pengimbasan kurikulum merdeka. Oh begitu, siap. Mudah-mudahan dapat mencerahkan ya Bu. Amin, terima kasih. Nah, dari perbincangan kita nanti ini, apa yang Ibu inginkan?
Ini kan saya menemukan ide baru Bu untuk motivasi teman-teman rekan sejawat saya agar lebih ini Bu, ada motivasi mengakses PNM Bu, seperti itu karena teman-teman belum mengaksesnya Bu. Saya kok merasa malas dan juga apatis ya Bu ya terhadap rekan-rekan sejawatnya Bu, karena melihat beliau ini tidak mau merespon Bu kegiatan tersebut Bu. Jadi akhirnya gimana ya Bu ya, saya jadi galau gitu Bu. Malas dan apatis itu seperti apa ya Bu? Begini Bu, saya kan sebelumnya sudah menginformasikan Ibu untuk mereka mengakses nih PNM nih. Namun setakat ini tuh belum ada tindakan Bu. Beliau belum mengakses sama sekali seperti itu Bu. Ibu Umi merasa rekan-rekannya malas dilihat dari bicara apa ya Bu? Ini Bu, kami itu kan dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan itu sekitar 28 Ibu. Cuma setakat ini ada 11 yang udah rajin, namun hanya 1 yang baru lulus. Nah dari situ kan sepertinya ini bukan ada rasa malas daripada rekan-rekan sejawat gitu Bu yang tidak ada respon. Seperti itu Bu. Lalu perbedaannya apa Bu? Pada saat KKG Mandiri kemarin Ibu, teman-teman terutama yang senior nih Bu, dia itu selalu mengarahkan kepada ataupun mengharapkan pada yang honorer karena beliau berpandangan nih beliau sudah usia lanjut, terus beliau itu mengharapkan yang muda ini yang masih pintar tentang IT seperti itu, dan mengharapkan beliau ini kan nanti tidak lama lagi pensiun. Itu pandangan beliau. Menurut Bu Umi, apa sebab kegiatan itu apatis? Nanti saya ragu Bu, nanti kalau saat saya menyampaikan informasi kepada teman-teman maupun berbagi praktik baik, tapi tidak ada umpan baliknya yang bagus itu. Lalu menurut Bu Umi, kegiatan yang bagaimana yang baik? Rencana saya itu saya itu akan memandu secara langsung kepada teman-teman untuk mengakses PNM itu Bu, secara didampingi seperti itu. Ada lagi rencana yang lain Bu? Kami ingin kerjasama yaitu dari tim kabupaten, yaitu dengan tim pengimbasan penguatan implementasi kurikulum merdeka Bu, dengan mendatangkan ahlinya gitu Bu, yang bergabung di gugus itu Bu ya, nanti ada 5 sekolah di situ Bu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut? Tentunya nanti saya akan lebih termotivasi ya Bu ya, kepada memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa menuntaskan topik di PNM itu sangat penting karena di situ sangat mempengaruhi rapot sekolah Bu. Jadi nanti saya juga akan berkolaborasi dengan teman ataupun rekan dari lintas sekolah dan juga dari tim pengimbasan penguatan IPKM dari kabupaten. Nah, apalagi yang Ibu ingin lakukan? Tentunya kalau di sekolah saya kan harus kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, meminta beliau memberikan ruang. Misalnya dalam 1 minggu 1 hari di hari Sabtu kami berkumpul bersama di ruangan, dan saya nanti akan membantu teman-teman secara klasikal, yaitu untuk mengakses PNM dan juga untuk menuntaskan lulus topik serta membuat aksi nyata. Wah, pasti teman-teman Ibu merasa senang dengan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Ibu. Nah, Bu Umi, kira-kira mau mulainya ini dari mana? Tentunya dari sekolah saya dulu ya Bu ya, dengan ada rekan sejawat kami yang kebetulan sudah menyelesaikan 1 topik Bu, di topik pertama di Merdeka Belajar. Nanti saya kolaborasi untuk meminta beliau memandu rekan yang lain untuk mengakses di PNM itu Bu. Kira-kira rekan yang akan membantu Ibu siapa? Siapa ya? Pak Ibnu Bu, karena beliau sudah menyelesaikan itu Bu, Merdeka Belajarnya Bu. Jadi nanti berbagi informasi dengan teman
Begitupun nanti saya juga Bu, nanti kebetulan saya sudah menuntaskan di topik 2 Bu, di kurikulum merdeka. Wah, nanti rekan-rekan senang nih Bu Umi dapat mengakses PMM secara langsung, kemudian menuntaskan topik, kemudian membuat aksi nyata. Ya, itu semua dilakukan karena demi rapot sekolah Bu. Dan juga harapan kami bisa mendaftar di komunitas belajar karena persyaratannya harus lulus 2 topik Bu, di PMM tersebut. Target selesainya kapan nih Bu? Kalau untuk 2 topik nih Bu, sepertinya 2-3 hari cukup Bu, insya Allah. 2-3 hari. Kira-kira 2-3 hari itu progresnya seperti apa ya Bu? Nanti kami kan ingin Bu yang melaksanakan dalam seminggu sekali, dikasih waktu ruang dari kepala sekolah tadi. Jadi nanti hasilnya itu nanti kan akan bisa dilihat langsung di bagian tim pembahasan IKM Kabupaten Bu. Jadi terpantau seperti itu Bu. Nah, jadi Bu Umi, dari pembicaraan kita ini Ibu telah dapat menemukan ide-ide baru yang menjadi solusi dari masalah yang Ibu risaukan. Insya Allah. Nah, semoga berhasil ya Bu Umi. Amin. Terima kasih Bu sudah memberikan saya waktu untuk kegiatan coaching. Sama-sama Bu Umi. Iya. Baik Pak Hamdi, saya tadi sudah melakukan pembicaraan coaching dengan Bu Umi. Iya, betul. Terima kasih Pak Hamdi mau menjadi observernya. Ya, sama-sama Ibu. Lancar ya tadi Bu ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah lancar. Jadi bagaimana Pak hasilnya itu menurut Bapak? Oh ya, baik Ibu, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebagai pengamat nih dalam kegiatan coaching Ibu tadi, antara Bu Nur ya sebagai coach ya dan Bu Umi sebagai coachingnya. Secara garis besar saya melihatnya apa yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirtanya Ibu. Sudah dapat permasalahannya, kemudian apa yang direncanakan kemarin ya, kemarin Ibu ada ketemu dengan saya untuk bincang-bincang, ternyata sudah ketemu juga nih solusinya ya, atau sudah dapat tujuan yang Ibu ingin capai sudah dapat ya, sudah dapat, kemudian tadi sudah ya mengalir apa adanya, sudah dari keseluruhan saya pikir sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, dari semua kegiatan tadi tentunya berjalan sukses. Nah, harapannya ke depannya nih, atau sebelum ke harapan saya mau pengen tahu dulu nih, kalau menurut Bu Nur pribadi, kalau tadi kan pendapat saya secara pengamat, kalau menurut Bu Nur pribadi yang saya melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah yang sudah direncanakan kemarin sudah tercapai gimana? Ya, baik Pak. Jadi saya merasa percakapan coaching saya tadi dengan Bu Umi ya, saya merasa Bu Umi sudah lega, dia menemukan ide-ide baru gitu ya untuk solusinya dalam IKM tadi ya, PMM tadi. Nah, kemudian saya juga berpendapat bahwa apa yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Sudah tujuannya, kita sudah membuat tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab apa yang akan komitmennya dari Bu Umi tadi kan. Nah, kemudian terhadap kompetensi yang akan saya kembangkan kemarin itu kan Pak, saya merencanakan sebagai coach itu lebih mengedepankan, mengembangkan gitu ya, kompetensi mendengar secara aktif. Jadi saya sudah tadi itu berusaha menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh Bu Umi gitu kan. Kemudian saya juga sudah mendengar dengan aktif, itu hanya bicara seperlunya, bersikap berpandangan positif ya terhadap Bu Umi. Kemudian saya juga memperhatikan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Umi tadi. Jadi saya rasa saya seperti yang kemarin saya netral gitu kan. Saya rasa juga demikian ya, berarti kita sudah pemahaman sudah sama ya. Artinya
tujuan yang ingin dicapai. Kalau menurut saya juga sudah tercapai, menurut Ibu juga sudah tercapai ya. Nah, kedepannya kan pastinya Ibu masih berlanjut ya untuk kegiatan coachingnya ya, mungkin dengan masalah yang tadi dievaluasi kembali atau mungkin bisa ada permasalahan yang lainnya. Nah, belajar dari pengalaman yang tadi kan Ibu lebih fokus kepada bagaimana mendengarkan dengan menggunakan secara aktif ya, lawan bicara psikologi tadi. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa nih Bu yang pengen dikembangkan lebih lagi nih untuk kegiatan coaching Ibu supaya bisa berjalan lebih lancar lagi atau gimana? Jujur Pak ya, saya sih kepengennya saya mengembangkan semua kompetensi itu Pak ya, Iya, Pak betul. gitu ya Pak ya. Tapi mungkin yang lebih saya dahulukan itu, ya, artinya saya secara bertahap gitu, Iya, mungkin betul. kehadiran penuh dulu. Jadi saya itu kepengen lebih terbuka gitu kan, lebih sabar ya, lebih ingin mengetahui apa gitu kan yang diinginkan oleh coach dan bagaimana gitu kan coach ini nanti bisa dapat menemukan masalahnya dan menjadikan menemukan maksud saya dari ide baru gitu ya, sehingga masalahnya itu terselesaikan gitu. Jadi dia sendiri, saya pengennya begitu nanti Pak ke depannya, samping kompetensi yang lainnya. Iya. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan sudah betul ya, sudah bagus semuanya. Mudah-mudahan ke depannya begitu Ibu melakukan coaching berikutnya bisa sesuai dengan harapan Ibu ya. Intinya hari ini sudah berjalan dengan bagus. Kalaupun di sini kalau di saya kasih nilai ini, misalnya ada rentang nilai ya, dari 0 sampai 4 atau 1 sampai 4 itu ya Ibu sudah dapat 4-nya lagi. Ya mudah-mudahan depannya tinggi amat Pak, 1 sampai 4 saya 4-nya. Ya, Ibu sudah bagus, memang sudah bagus, tapi kalau Ibu merasa ada perlu dikembangkan lagi, artinya tetap dipertahankan yang sudah ada nih. Sudah bagus intinya. Jadi tetap Ibu lakukan apa yang mau dilakukan, misalnya coachingnya silahkan dilanjutkan. Ya siapa tahu nanti juga saya bisa belajar juga ya dengan Ibu. Ya. Saya rasa sebagai pengamat mungkin cukup Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya. Saya mohon maaf nih Bu, barangkali selama pengamatan saya ini ada hal yang kurang pas atau kata-kata saya menyinggung perasaan Ibu, jadi mohon dimaafkan Ibu. Sama-sama Pak, saya juga. Ya, jadi Pak. terima kasih Bu. Saya pamit dulu nih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Aku sampai di taman nih. Ya Bu, apa kabarnya Bu? Sampai Bu. Boleh nggak nih ganggu aku sebentar lagi? Ya boleh Bu, tidak mengganggu. Nanti kira-kira habis mengajar ada aktivitas lain nggak Bu? Saya rasa hari ini saya tidak ada. Oh iya, alhamdulillah. Begini Bu, rencananya selesai pembelajaran nanti saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya ingin Ibu berkenan membantu saya sebagai pengamat. Bagaimana Bu? Sebagai pengamat Bu ya? Betul. Oh, boleh Bu, boleh. Saya bersedia tentu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya nih. Sama-sama. Terus Bu, Ibu nanti di dalam percakapan coaching itu sebagai apa Bu? Saya nanti sebagai coachnya Bu. Sebagai Iya. Kemudian tujuan Ibu mengadakan pembicaraan coaching itu apa? Saya ingin mengantarkan ini Bu ya untuk membantu si coaching untuk menyampaikan segala permasalahan yang adanya. Terus juga coaching ini biar menemukan solusi tersendiri dari permasalahan serta menemukan ide-ide baru yang bisa mengasah pada potensi yang dimiliki. Baik Bu, kita kembali lagi Ibu sebagai coach tadi ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembicaraan coaching tersebut? Iya, coaching nanti kan akan kami laksanakan itu Bu dengan menggunakan alur delta. Alur delta. Selain itu tentunya saya sudah mempersiapkan lembar observasi yang nanti Ibu gunakan saat pengamatan. Nah, jadi untuk saya Ibu ya. Oke. Lembar observasi ya. Jadi saya kan observernya Ibu ya. Betul. Oke. Terus terima kasih Bu. Kemudian di dalam pembicaraan tersebut kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ada 4 kompetensi Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh,
Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir adalah kehadiran dengan rasa. Dengan rasa ya Bu Umi ya. Jadi begini. Kemudian dari keempat ini tadi Bu Umi kan, keempat kompetensi tadi ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik gitu dan apa indikatornya Bu Umi? Oh iya. Jadi rencananya adalah kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Iya, karena dengan pertanyaan yang berbobot ini nanti si coach bisa menemukan solusi-solusi daripada permasalahan yang hadapi serta menemukan ide-ide baru daripada potensi yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan kegiatan coaching berikutnya. Alhamdulillah nih Bu, tadi kegiatan coaching yang kemarin kita rencanakan sudah berlangsung dengan lancar dan juga sukses. Nah sekarang saya ingin nih minta pendapat nih, ada tanggapan daripada Ibu selaku pengamat coaching tadi. Baik Bu Umi, terima kasih. Ketika pembicaraan coaching tadi berlangsung, saya mengamati ya dengan seksama. Menurut saya gitu kan. Apa yang menjadi tujuan Ibu itu sudah tercapai gitu ya, coaching ini berjalan dengan baik ya, mana Ibu selaku coach dapat memandu coaching untuk menemukan ide-ide baru yang nanti menjadi solusi daripada permasalahannya. Kemudian coaching kali ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian kompetensi yang akan Ibu kembangkan kemarin itu adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Betul. Nah, secara umum saya dapat melihat tadi Ibu sudah dapat mengarahkan coaching, menemukan tadi itu ya permasalahannya, kemudian solusinya, kemudian pengembangan selanjutnya. Nah, kalau menurut Bu Umi, apakah percakapan coaching pada hari ini itu sudah mencapai target atau keinginan Bu Umi selaku coach ya, Ibu? Iya. Kalau menurut saya alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan coaching dengan alur tirta tadi sepertinya apa tujuan daripada coaching tadi sudah ditemukan dengan menemukan ide-ide daripada permasalahan coaching, yaitu untuk meningkatkan motivasi terhadap murid tersebut untuk meningkat belajar dan kuliah. Mana dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan kemarin? Pertanyaan berbobot Ibu kan? Betul sekali. Jadi kompetensi yang saya kembangkan tadi alhamdulillah juga sudah saya lakukan Bu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coaching, sehingga coaching ini menyadari dia menggali segala permasalahan yang ada di dirinya dan juga mencarikan solusinya tersebut. Nah, dari pengamatan kita tadi sama Bu ya, saya mengamati dan Ibu melakukan, ternyata hasilnya tidak jauh meleset Bu ya, dari apa yang kita inginkan, Ibu harapkan gitu kan. Harapannya gitu Bu ya. Sesuai harapan jadinya Bu ya. Jadi begini Bu, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching-coaching Ibu berikutnya? Tentu Ibu akan melaksanakan coaching-coaching terus ini ya, Bu bicara. Kalau tadi kan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kedepannya sebenarnya saya ingin mengembangkan lagi kompetensi dengan mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nur. Silakan Nur, silakan. Alhamdulillah, sepertinya Bu Nur sudah hadir. Gimana Bu Umi, sudah siap untuk coaching hari ini kita? Sudah dimulai? Dua-duanya sudah siap boleh? Oh iya, silakan. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, Alhamdulillah. cuma sedikit gelisah dan bersalah. Oh iya. Maaf, sepertinya ada hal yang perlu dibicarakan sepertinya. Ada apa ya? Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh iya. Boleh silakan Ibu. Begini Pak, kemarin ketika supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh dari pengawas. Oh iya. Jadi kira-kira untuk hari ini apa nih yang ingin kita bahas dari kejadian yang kemarin ya, dari teguran pengawas ini? Ya, saya ingin kita dapat memecahkan permasalahan ini dan
kemudian saya memiliki ide-ide baru dalam proses pembelajaran saya. Oh iya, begitu. Kalau boleh tahu Ibu, apa nih penyebab kok bisa nih pengawas sampai menegur Ibu? Itulah Pak, sebenarnya ini tidak terlalu serius, tapi menjadi pemikiran saya. Oh iya betul. Kalau boleh dijelaskan lagi kok, sebenarnya apa nih yang permasalahan itu yang Begini Pak, ketika itu waktu supervisi itu Pak, maksud saya, iya. ketika proses pembelajaran berlangsung, saya tidak menggunakan buku paket Pak atau buku teks. Gitu. Iya. Lalu pengawas menanyakan, kenapa Ibu tidak menggunakan buku paket? Nah, saya menjawab, saya menggunakan berbagai sumber referensi, baik yang ada di perpustakaan ataupun yang lainnya. Kemudian saya juga menayangkan video-video gitu kan. Maksud saya awalnya adalah agar anak ini kreatif gitu, meskipun pada awalnya anak masih menirukan dari video tersebut. Sebenarnya sudah bagus apa yang Ibu lakukan. Kalau boleh tahu, menurut Ibu nih karakter atau cara belajar menurut Ibu di kelas itu gimana? Oh iya ya Pak, kenapa saya tidak terpikir? Memang karakter menurut saya itu beragam Pak cara belajarnya. Oh ya beragam ya. Jadi saya pikir saya lebih baik menambah referensi saya dengan menjadikan buku paket sebagai rujukan juga untuk konten-konten saya. Oh iya. Jadi Bu Nur sudah berpikir ya untuk kedepannya menggunakan buku teks ya. Ya insya Allah. Apakah dengan munculnya ide tersebut perasaan Bu Nur sekarang sudah nyaman atau bagaimana Bu Nur? Belum Pak. Oh belum? Iya. Ya. Lalu apa yang membuat Ibu kok rasa-rasanya atau kayaknya masih mengganjal, belum nyaman atau kenapa Ibu? Begini Pak, waktu setelah disupervisi itu kan, Iya. Bapak pengawas bercerita kepada kepala sekolah. Nah saya khawatir Pak, ini nanti akan menjadi masalah baru bagi saya. Oh begitu Bu Nur ya. Iya. Jadi kalau dapat saya simpulkan dari apa yang Ibu telah utarakan pada saya, ternyata yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini karena tadi Ibu ya, karena ada teguran dari pengawas ya. Iya. Kemudian oleh pengawas hal tersebut disampaikanlah kepada kepala sekolah, yang diceritakan lah gitu Ibu. Jadi itu yang membuat Ibu tidak nyaman ya. Benar Pak, begitu adanya. Tapi sekarang saya siap Pak menemui kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada saya. Untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya ya Bu. Ya. Tentunya nanti kedepannya kan kalau Ibu menghadap kepala sekolah kan berarti kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih ya. Mungkin nanti untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah. Nah kira-kira Ibu sudah punya persiapan nanti untuk menghadap beliau? Insya Allah sudah Pak. Oh ya sudah ya. Saya akan merefleksi diri saya. Kemudian saya akan berpikir positif Pak. Wah, itu Insya penting, Allah, betul. ya, Insya Allah kepala sekolah memberikan yang terbaik untuk saya. Iya, ya, oke. Mungkin ada hal lain ke depannya yang bakalan Ibu lakukan? Ya. Selain tadi saya berinisiatif untuk menghadap kepala sekolah Iya, betul. jika ada permasalahan ini, saya juga akan menghadap kepada pengawas. Menurut pengawas ya? Ya, untuk berbicara lebih lanjut lagi. Mungkin ada hal positif insya Allah yang akan saya dapatkan setelah ketemu dengan Bapak pengawas. Iya. Tentang proses pembelajaran. Ya, semoga Mbak ya, ada solusinya lah ke depannya ya. Nah, terus bagaimana nih untuk selanjutnya untuk kegiatan proses belajar mengajar ke depannya yang Ibu harapkan lah seperti itu? Begini Pak, jadi saya setelah pertemuan ini Pak ya, saya menyadari ternyata buku teks ya memang penting. Iya. Sebagaimana yang dibilang oleh Bapak pengawas dan kepala sekolah. Betul. Pernah dibicarakan oleh kepala sekolah maksud saya Pak ya. Iya. Nah jadi saya akan menggunakan buku teks, buku paket khususnya Pak ya, yang telah disiapkan oleh sekolah untuk sebagai referensi utama. Kemudian yang lainnya saya akan menggunakan referensi pendukung. Saya tetap juga akan menggunakan video-video itu Pak, karena memang menarik bagi anak-anak. Iya, betul. Sesuai dengan karakter yang berbeda tadi Bu ya. Iya. Saya rasa apa yang udah Ibu utarakan sudah bagus semuanya.
tinggal kedepannya bagaimana Ibu melaksanakannya. Ya, dan yang penting sekarang Ibu sudah merasa lega ya, sudah merasa nyaman. Mudah-mudahan dari solusi yang ditawarkan tadi bisa ditindaklanjuti ke depannya Ibu. Ya, insya Allah Pak. Jadi saya jadi berpikir hal yang baru nih Pak. Jadi saya kepengen mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya. Untuk dalam konten tadi Pak ya, sehingga proses belajar mengajar saya juga berdiferensiasi gitu kan. Iya betul. Kemudian tagihan saya produknya itu juga Pak ya. Iya. Semoga terlaksana Ibu. Amin. Apa yang direncanakan, semua udah bagus semua ini. Mudah-mudahan depannya terlaksana aja. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu sudah mau hadir di sini untuk berbagi kita ya. Memang seharusnya seperti itu ya, sebagai pendidik ya akan berbagi. Mungkin suatu waktu saya juga minta tolong sama Ibu ya. Mungkin masih ada yang lain Bu? Iya, saya rasa saya cukup Pak. Mungkin saya perlu mengatur apa yang harus saya siapkan untuk pembelajaran saya ke depan. Oh iya. Tentunya dibantu dengan pengawas dan kepala sekolah saya Pak. Iya. Bapak juga lah. Iya, sama-sama. Demikian Pak, saya pamit dulu. Iya boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumi saya pamit dulu.